dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Horimiya. Anime ini berfokus pada siswa SMA bernama Kyoko Hori. Meskipun dikagumi di sekolah, dia sebenarnya menyembunyikan sisi lain dari dirinya. Karena orang tuanya yang jauh dari rumah karena pekerjaan, Hori harus mengurus adik laki-lakinya dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Sementara itu, Izumi Miyamura, seorang otaku berkacamata dan memiliki 9 tindikan yang ditutupi oleh rambut panjangnya, juga tato di punggung dan bahu kirinya. Secara kebetulan, Hori dan Miyamura bertemu di luar sekolah. Hori melihat Miyamura dengan tampilan anak berandalan, sedangkan Miyamura melihat Hori berdandan seperti ibu-ibu rumah tangga. Disinilah anime ini dimulai, di mana mereka sering bersama di rumah Hori setiap pulang sekolah. Mushoku Tensei Isekai Itara Honki Dasu. Terbunuh saat menyelamatkan orang asing dari tabrakan lalu lintas. Seorang NEET berusia 34 tahun bereinkarnasi menuju dunia sihir sebagai bayi bernama Rudeus Gureirato. Dengan pengetahuan, pengalaman, dan penyesalan dari kehidupan sebelumnya yang ia dapatkan, Rudeus bersumpah untuk menjalani kehidupan yang memuaskan. Saat ini, Rudeus dikaruniai oleh kekuatan sihir yang dahsyat dan juga dengan kepribadian orang dewasa. Rudeus dilihat sebagai seorang yang jenius. Sekarang dia dididik oleh prajurit kuat untuk jadi yang terkuat. Walau bagian luarnya tampak polos, Rudeus masih seorang otaku mesum yang menggunakan kekayaan pengetahuannya untuk mendekati perempuan yang tidak pernah ia dapatkan di kehidupan sebelumnya. Kumo desu ga nani ka? Menceritakan dunia di mana pahlawan dan raja iblis terus saling berperang. Perang berkepanjangan tersebut mengakibatkan sebuah sihir terlempar ke bumi dan meledak di ruang kelas sekolah menengah. Para siswa yang tewas dalam ledakan akan bereinkarnasi di dunia yang berbeda. Tokoh protagonis yang memiliki reputasi terendah di kelas bereinkarnasi menjadi seekor laba-laba. Namun, ia beradaptasi dengan cepat walau dengan kondisi sekarang. Ia memiliki tekad yang kuat agar bisa mengungkap kebenaran dunia. Anime ini bercerita tentang Kumoko yang telah menjadi seekor laba-laba dan mencoba apapun yang dia bisa untuk terus bertahan hidup. Kayak Spider-Man versi anime ya. Kimono Jihen bercerita tentang serangkaian tubuh hewan yang membusuk di desa pegunungan terpencil. Inugami, seorang detektif dari Tokyo yang bertugas dalam hal gaib, mendapatkan panggilan untuk menyelidikinya. Sementara itu, ia berteman dengan seorang anak laki-laki aneh yang bekerja setiap hari. Anak tersebut dijauhi oleh teman-temannya dan mendapatkan julukan Dorotabo seperti yokai yang hidup di lumpur. Kemudian, ia membantu Inugami mengungkap kebenaran dalam kasus pembunuhan tersebut. Akan tetapi, kekuatan supranatural besar bersembunyi di sekitar mereka. Sementara itu, Dorotabo bukan hanya nama panggilan biasa. Mungkin saja ada alasan tertentu tentang bocah misterius itu. Jakuchara Tomozaki-kun. Hidup itu video game yang buruk. Tapi, frasa klise ini sayangnya adalah realita. Bagaimanapun, hidup tidak memiliki aturan yang simpel dan mudah. Apa yang dimilikinya adalah irasionalitas dan ketidaksetaraan. Pihak yang kuat mengatakan bahwa mereka memiliki banyak kebebasan, tetapi bagi mereka yang lemah, tak ada pilihan lain selain menjalani gaya hidup yang sangat tidak beruntung. Namun, beberapa orang yang kehidupannya normal, bergaul dan berkata bahwa hidup adalah game terbaik. Hinami Aoi adalah gadis yang menjunjung tinggi kesetaraan itu, dan dia membantu semua orang untuk mengajari tentang aturan permainan kehidupan. Pada awalnya, anime ini bercerita tentang Tomozaki Fumiya, salah satu gamer SMA terbaik di Jepang. Tapi kenyataannya, dia adalah seorang penyendiri dan memiliki pendirian hidup adalah game terburuk. Kalau kalian beranggapan hidup adalah game terbaik atau terburuk nih? Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi.
Penyihir tipe penyembuh tidak dapat bertarung sendirian. Kaede yang terkait dengan pengetahuan umum tersebut dieksploitasi lagi dan lagi oleh orang lain. Namun suatu hari ia menyadari apa yang ada di luar sihir penyembuh dan meyakini bahwa penyihir penyembuhan adalah kelas terkuat. Akan tetapi pada saat dia menyadari potensi itu, dia kehilangan segalanya. Karena itu ia menggunakan sihir penyembuhan di dunia itu untuk kembali ke 4 tahun sebelumnya dan memutuskan untuk mengulang semuanya. Ini adalah kisah seorang penyihir tipe penyembuh terkuat yang menggunakan pengetahuan dari kehidupan masa lalunya dan sihir penyembuhnya. Eisuke HD Infinity. Anime ini berfokus pada seorang murid SMA bernama Reiki yang menyukai skateboarding. Dia kemudian terlibat dalam sebuah kompetisi skateboard underground berbahaya yang disebut dengan S. Reiki kemudian bertemu dengan Rangga yang baru saja kembali dari Kanada dengan pengetahuan nol tentang skateboard, namun dia harus terlibat dalam kompetisi tersebut. Nah, mampukah kedua karakter tersebut selamat dan bisa memenangkan perlombaan balap skateboard yang sangat berbahaya itu? Oredake Haireru Kakushi Dungeon. Anime ini merupakan serial yang memiliki genre action, harem, dan fantasy. Bercerita tentang anak ketiga dari seorang bangsawan miskin bernama Nore yang kehilangan pekerjaannya. Namun suatu ketika Nore mendapati kalau dia memiliki sebuah kemampuan magic. Setelah itu Nore memutuskan untuk pergi ke sebuah dungeon sembari menggunakan kekuatan magicnya yang baru. Dia memasuki tempat legendaris yang penuh dengan binatang buas bersihir, alat sihir tingkat atas, dan benda-benda yang dianggap langka di seluruh dunia. Tanpa memberitahu semua orang tentang tempat ini, Nore secara diam-diam akan menjadi yang terkuat. Disinilah perjuangan Nore menjadi yang terkuat dan menaikkan derajat keluarganya.